Kesuksesan tidak datang secara instan. Merintisnya diawali dari kemandirian, diiringi dengan kesabaran dan jiwa pantang menyerah. Melihat usaha mereka menjadi inspirasi kita. Ini dia kisah orang-orang kreatif dalam menjalani usaha dan profesinya, terangkum dalam liputan Dolan Inspiratif. Bersama Radio Insani Purbalingga, inspiratif, santun dan islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kerabat muslim. Alhamdulillah, tim Dolan Inspiratif hari ini insya Allah akan kemudian melakukan liputan ke rumah tahanan kelas 2 Kabupaten Purbalingga, yang insya Allah di sini akan kita cari tahu, karena konon kabarnya di lapas ini ada banyak kegiatan para warga binaan yang insya Allah akan kita cari tahu dan akan kita wawancarai satu persatu. Kita akan coba masuk ke dalam dulu. Assalamualaikum. Monggo, Pak. Oke, bisa ketemu Pak Doni, Mas? Pak Doni ada, Pak? Monggo. Sudah ada janji? Oke, sudah ada janji, Mas. Oke, Mas, matur nuwun, Mas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kerabat muslim. Saat ini kami berada di ruang Kasub pelayanan tahanan. Kasub Pelayanan Tahanan, di mana di sini ada Bapak Doni yang alhamdulillah nih Pak Doni sudah menerima kita dengan baik. Pak Doni, assalamualaikum Pak Doni. Waalaikumsalam. Mohon maaf Pak Doni, ini berdiri ini tak paksa. Iya, nggak apa-apa. Pak Doni, sebenarnya jabatan Pak Doni di sini apa nih Pak Doni? Kami selaku kepala subseksi pelayanan tahanan rumah tahanan kelas 2 Purbalingga. Tugasnya berarti apa Mas? Membina atau seperti apa? Ya, kami tugasnya di pembinaan dan pelayanan bagi warga binaan, khususnya di Purbalingga. Apa saja Mas kegiatan untuk pembinaan ini Mas? Kegiatan pembinaan kami ada 2 kegiatan, yang kemandirian, terus kegiatan kepribadian. Nanti saya mungkin bisa ditemanin untuk mereka untuk kemudian pergi ke kegiatan-kegiatan itu ya Mas ya. Siap. Soalnya saya juga pengen tahu, pengen lihat apa sih kegiatan-kegiatan warga binaan di sini gitu ya Mas ya. Siap, monggo. Mungkin nanti bisa diantar ya Mas ya. Siap. Baik kerabat muslim, saat ini kami sedang menuju ke tempat para warga binaan yang melakukan kegiatan-kegiatan pembinaan kemandirian, di mana di sini warga binaan dilatih yang namanya pengelasan, kemudian ada juga yang budidaya ikan, dan diajari juga tentang bagaimana servis elektronik gitu ya. Ini kita sedang menuju ke sana, dan Masya Allah ternyata luas juga ya untuk rumah tahanan kelas 2B di Kabupaten Purbalingga ini. Dan Masya Allah ternyata kita langsung bisa akrab dengan para petugas rutannya nih ya, karena nggak tahu ya. Mungkin memang sudah dari sananya ramah-ramah ya. Kita bertemu langsung dengan Pak Jati, kemudian Pak Iwan gitu ya. Seakan-akan sudah teman lama saja ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kerabat muslim. Kembali berjumpa di Dolan Inspiratif Radio Insani FM Purbalingga. Dan saat ini kami berada di Rutan kelas 2 Kabupaten Purbalingga. Dan alhamdulillah di samping saya ini ada, nanti kita kenalan saja ya, karena kita akan ngobrol sebenarnya beliau di sini ini kemudian dibina, dilatih apa saja. Insya Allah akan kita ajak ngobrol beliau di Dolan Inspiratif Radio Insani FM Purbalingga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, mungkin sebelum kita ngobrol-ngobrol perkenalan dulu Pak. Bapak namanya siapa nih Pak? Nama saya Priyadi. Pak Priyadi.
Pak Priyadi selama kemudian menjadi warga binaan di sini nih, kira-kira sudah mendapatkan apa saja nih Pak? Pelatihan barangkali dilatih apa, kemudian diajarin apa gitu Pak? Ya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada petugas pembina semua yang ada di Rutan Purbalingga ini. Saya di sini dibina untuk jadi manusia yang lebih baik dan saya dibina mengambil pengelasan supaya saya nanti keluarnya bisa untuk bekal di luar. Sebelumnya Bapak apakah ketika belum masuk sini sudah punya keahlian untuk khususnya pengelasan Pak? Belum, Pak. Saya belum punya keahlian mengelas, tapi setelah di sini saya dibina untuk bisa mengelas, untuk mendapatkan keterampilan. Biasanya yang dilatih apa sih Pak? Bikin sesuatu atau ngapain gitu Pak? Di sini bermacam-macam, Pak. Kalau yang untuk pengelasan ada bikin tralis, bikin pintu, rak sepatu, bermacam-macam lah, Pak. Oh berarti memproduksi juga ya, kadang-kadang juga bikin sesuatu misalnya rak sepatu itu Pak Priyadi yang kemudian bikin bersama teman-teman barangkali gitu nih. Iya, Pak. Betul begitu, Pak. Nah ini diajarinya atau dibina, dilatihnya tuh setiap hari atau bagaimana Mas? Ya, kalau waktu pertama kita diajari setiap hari sama petugas pembinaan. Terus nanti setelah itu baru kita belajar lagi, sambil belajar lah kita bikin sesuatu yang diarahkan oleh petugas. Ini sudah berapa lama Mas Priyadi ini kemudian belajar ngelas nih? Saya alhamdulillah udah 1,5 tahun di sini. 1 tahun sekolah berarti sudah rada ahli dan rada apal ya caranya ngelas begitu ya? Ya lumayan lah, Pak. Mas sebenarnya ngelas itu yang kemudian yang baik itu harus seperti apa sih Mas? Karena kan tidak sembarang orang itu bisa ngelas ya, walaupun kalau dilihat itu sangat mudah. Sebenarnya bagaimana sih Mas untuk pengelasan ini? Kalau untuk pengelasan sebenarnya tinggal kita atur jaraknya, terus kita bikinnya supaya tidak terlalu bekas, membekas gitu kan. Lah kalau untuk membuang bekas nih, soalnya kan kalau namanya pengelasan kan kadang-kadang kan kemudian ada item gitu ya. Iya. Lah itu untuk dibuang supaya tidak kelihatan memang bisa Mas? Bisa itu digerinda lagi nanti. Oh digerinda lagi yang akhirnya kemudian tidak kelihatan item-itemnya gitu ya? Iya, Pak, betul. Gitu. Dan selama ini nih, yang sudah dibikin tuh apa hasil produksi dari pengelasan jenengan ini? Rak sepatu, terus pintu, tralis, dan lain-lain lah. Dan biasanya nih hasilnya itu untuk sini, untuk warga binaan, untuk LP maksudnya untuk rumah tahanannya, atau kemudian bisa dijual di luar gitu loh, maksudnya dibeli di luar gitu? Ada juga yang dipesan di luar, Pak. Oh gitu, ada juga yang sudah sampai keluar ya, tidak hanya dipergunakan di sini saja ya? Iya. Oh gitu. Dan biasanya ketika terjual dapat Mas? Dapat, Pak. Dapat premi, Pak. Dapat premi ya, lumayan ya. Ya. Dan insya Allah nanti setelah kemudian keluar dari sini bisa mengembangkan usaha tersebut ya Mas ya? Iya, betul, Pak. Tapi di sini ini ya Mas, sudah disediakan peralatan semuanya sudah disediakan ya? Sudah lengkap, Pak. Sudah lengkap ya untuk peralatan ngelasnya dan lain-lain gitu sudah ya? Sudah lengkap semua, Pak. Pokoknya jangan hanya belajar saja, setrambil-trambilnya ketika nanti keluar bisa bermanfaat bagi warga masyarakat gitu nih. Iya, Pak, betul, Pak, begitu, Pak. Kemudian sekarang Mas terakhir barangkali ada ucapan apa nih yang kemudian akan disampaikan oleh Masnya sama juga harapannya gitu loh. Barangkali ada pesan untuk yang di luar, di rumah gitu. Monggo. Ya kalau harapan saya sih supaya saya di sini dibina supaya nanti saya bisa bermanfaat lagi lah di luar gitu kan. Biar saya bisa bekerja lagi di luar itu. Gitu nggih. Udah ucapan lain Mas? Ya saya ucapkan terima kasih semua kepada petugas yang udah membina saya di sini dan semualah pokoknya untuk petugas-petugas semua di sini saya ucapkan terima kasih. Baik Mas Priyadi ya. Terima kasih atas waktunya sudah ngobrol-ngobrol di Dolan Inspiratif dan alhamdulillah di sini juga ada petugas pembinanya yang insya Allah juga akan kita ngobrol-ngobrol sedikit. Selamat siang Mas Jati. Selamat siang, Mas.
Mas, jadi ini untuk namanya apa namanya warga binaan di sini kan ternyata di bawah Mas Jati ya dan dibina. Ini sebenarnya membinanya nih susah tidak sih Mas? Ya, kita yang penting dengan niat keikhlasan kita untuk membina mereka warga binaan dengan harapan mudah-mudahan setelah di sini mendapat pembinaan, mendapat bekal, nantinya bisa untuk bekal mereka di luar untuk bermanfaat, kembali bermasyarakat, dan syukur bahagia nanti bisa untuk penghidupan bagi mereka. Dan ini untuk apa yang pekerjaan di sini atau pembinaan di sini ini melibatkan orang luar apa sebenarnya hanya karyawan di rumah tahanan ini saja? Kita dalam pembinaannya itu, kita kadang juga bekerja sama dengan pihak ketiga, bisa jadi dengan pemerintah daerah, bisa jadi dengan balai pelatihan-pelatihan, dan itu sudah kita laksanakan, dan alhamdulillah sampai sekarang juga masih berjalan, begitu. Baik, dan sekarang mungkin boleh ke tempat yang pengelasan, Mas? Siap, Baik. monggo. Nah, ini berarti salah satunya nih yang kemudian lagi berpraktek. Ini mau bikin apa nih, Ini Mas? bikin tralis rencana ini, tralis jendela. Buat di sini atau pesanan dari luar? Ini kebetulan ada saudara kita yang pesan dari luar. Ini lagi proses pembuatannya seperti ini. Oh gitu ya, Masya Allah. Ternyata di sini benar-benar. Dan ini setiap hari, Mas? Setiap hari Mas, setiap hari kerja lah kita Mas. Kalau misalkan ada order yang memang harus katakanlah lembur dikerjakan sesuai target, kita lembur lah Mas, demi untuk konsumen. Nah ini biasanya mendapatkan ordernya dari mana nih? Apakah memang dipromosikan ada di apa media sosial atau seperti apa? Iya Mas, kita alhamdulillah pemasarannya juga kadang kita lewat medsos. Lalu biasanya Mas dari mulut ke mulut, kita insya Allah selalu ada lah Mas order walaupun ya sedikit, tapi yang penting kita lancar gitu. Baik Mas Jati, sehat-sehat selalu nggih. Baik kerabat muslim, setelah tadi kita berbincang-bincang dengan salah satu warga binaan yang kemudian mempelajari tentang pengelasan, sekarang kita akan bergeser ke warga binaan yang lain yang nampaknya mereka ini lagi sibuk memproduksi semacam stik es krim apa ya? Barangkali iya ya, kalau dilihat dari caranya dan peralatannya ini sepertinya lagi kemudian membikin stik es krim. Tetapi untuk lebih lengkapnya atau lebih benarnya kita akan segera ngobrol-ngobrol dengan salah satu pembina ya atau petugas dari rutan kelas 2 di Kabupaten Purbalingga ini. Segera akan kita tanya-tanya untuk Mas Yowan ini nampaknya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas ini sebenarnya memang benar untuk stik es krim atau untuk apa sih Mas sebenarnya Mas? Memang ini pada dasarnya memang basicnya untuk stik es krim saja. Mengingat berbagai kebutuhan dari luar permintaan, nah ini melebar Pak, selain dari stik es krim ini jadi stik sempolan, stik jadi piscok segala macamnya Pak. Jadi satu stik bisa untuk semuanya, bahasanya seperti itu. Oh gitu. Dan ini sebenarnya pekerjaan seperti ini semua orang mungkin bisa ya, atau memang ada aturannya sendiri, lebarnya harus kemudian sesuai, panjangnya harus sesuai, atau seperti apa Mas? Nah, memang betul Pak. Memang kalau dilihat skala sekilas mata ini sepele Pak. Anak kecil saja bisa membuat seperti ini ya kan. Cuma kan di sini ada ukuran-ukuran yang disesuaikan untuk penggunaannya hal tersebut. Contoh ini Pak ya. Jadi ini kita sediakan cetakan Pak. Ini cetakan ini sudah kita atur sedemikian rupa, diambil dari sini. Ini kita masukkan sini Pak. Kalau masuk sini plug, nah berarti kan sudah masuk, ini sesuai ukuran. Nah, bahwasanya memang ada ukurannya masing-masing, nggak serta-merta kita pokoknya yang lurus kayak bikin mainan anak bukan Pak, tapi tetap sepintas terlihat sederhananya, tetapi butuh kecermatan yang jeli Pak, gitu. Dan ini memang yang mengerjakan semua warga binaan di sini ya Mas ya? Kalau untuk ini bukan Pak, kalau ini
kita kan ada program pembinaan kemandirian Pak. Bahwasanya program kemandirian itu ditujukan untuk memberikan bekal, memberikan keterampilan kepada warga binaan di Rutan Purbalingga khususnya untuk dapat mendapatkan untuk bisa dapat istilahnya mempunyai keterampilan setelah keluar dari sini. Nah, dan untuk ini kegiatan-kegiatan di sini ada stick es krim, ada kayu, pembuatan sapu dan sebagainya. Ini untuk warga binaan yang sudah di sidang TPP kan Pak. Nanti kan bertahap. Jadi kalau untuk kegiatan sini sebenarnya hak untuk semua warga binaan. Hanya saja karena ini kegiatan untuk di luar ini untuk pengawasannya lebih ketat, jadi diberikan untuk yang sudah di sidang TPP Pak. Sidang TPP ini tim pengamat pemasyarakatan, bahwasanya tim dibentuk untuk menilai warga binaan ini yang sudah cakap dan sudah tingkat keamanannya sudah istilahnya medium ke bawah seperti itu. Baik, saya bisa ngobrol dengan mas-mas ini mas? Oke, monggo silakan. Oke, mungkin mas yang di sini dulu nih yang bajunya berbeda sendiri ya, kaosnya ya. Mas, mohon maaf namanya siapa ini? Handi, Pak. Mas Handi ya. Mas Handi ini berarti di sini sebagai warga binaan juga atau warga binaan, nggih. Oh gitu. Ini jenengan memang tugasnya memang mengerjakan ini atau seperti apa, Mas? Nggih, Pak. Ini kita di sini kita dilatih untuk mendapatkan keterampilan pembuatan stick es krim. Gitu. Oh gitu. Lah sekali kemudian memproduksi ini berapa Mas jumlahnya? Banyak ribuan atau seperti apa? Sekali ya sampai 5.000 lempeng Pak. 5.000 lempeng ya. Dan memang di sini kan di rumah tahanan ini kan banyak nih yang tersedia berbagai macam keterampilan kerajinan ya. Tadi ada pengelasan, kemudian ada yang bikin truk oleng. Lah jenengan memang membuat ini memang atas pilihan sendiri dan pasnya di sini atau seperti apa? Oke Pak. Dan kebetulan kan dulu ada program baru dan saya baru ikut masuk ke sini dan yang dipegang ini Pak. Dan ini menurut saya sangat bagus untuk keterampilan bagi saya dan kedepannya untuk setelah saya kembali di masyarakat gitu. Dulu sebelum masuk ke sini jenengan apa Mas profesinya? Security Pak. Oh security ya. Dan memang mungkin tidak pernah ya memegang yang seperti ini ya. Juga baru lihat di sini Pak. Baru lihat di sini ya. Oh gitu ya. Alhamdulillah ya karena di sini ternyata dibina untuk membuat stick es krim ya. Dan sehari ini biasanya mendapatkan berapa nih produksinya Mas? Sekitar 10 kali 20 berarti 200 lempeng Pak. Oh 200 lempeng ya. Oh gitu ya. Meja. Oh gitu. Ini sih sebenarnya bahannya dari apa nih? Dari triplek Pak. Oh, dari limbah triplek nggih. Oh limbah triplek ya. Dan jenengan tinggal mengerjakan saja karena bahan-bahannya mungkin sudah tersedia ya. Oke, terima kasih ya Mas ya. Sehat-sehat selalu ya Mas. Mas Yohan, ini kalau ini sih berarti didistribusikan kemana nih? Dijual kemana maksudnya? Nah, kalau untuk ini Pak, kita kerjasama dengan pihak ketiga. Kita bekerja sama dengan CV 3 Saudara di Purbalingga juga. Kebetulan saudara kita, Pak Doni, selaku Kasubsi Pelayanan Tahanan, tetangga dari CV 3 Saudara dan bahkan beliaunya sudah bekerja sama sejak lama begitu Bapak. Dan untuk distribusinya Bapak, ini kemarin kita info terakhir ini sudah sampai ke luar negeri Pak ini. Oh Masya Allah. Walaupun sesempil ini tapi permintaan dari luar itu banyak Pak. Karena kan kita hanya memproduksi untuk kegiatan pemasarannya di pihak ketiga. Jadi ada beberapa dari tim CV 3 Saudara selalu mendrop Pak bahan-bahan banyak. Nah, sedangkan kita untuk personilnya ini untuk warga binaan kita harus ngajarin dulu Pak ini. Jadi padahal kelihatannya mudah ya. Ya kelihatannya mudah Pak. Kayak gini kelihatannya mudah, cuma kadang saya sendiri nyoba saja kadang mereng kanan kiri Pak ya. Makanya butuh dilatihan dulu. Dulu pada awalnya ada kegiatan ini juga ada tim pelatih dulu Pak. Oh gitu ya. Lah Mas, ketika kemudian didistribusikan ke tadi yang PT itu, apa CV tadi ya? CV 3 Saudara. CV 3 Saudara memang dari sana. Dengan waktu, mengingat di sini produknya istilahnya pembuatannya rapi dan lebih bagus, karena mungkin teman-teman warga binaan ini lebih telaten Pak, karena tidak ada kegiatan yang lain selain di sini. Jadi fokus untuk kegiatan di sini Pak, dan juga untuk kegiatan-kegiatan yang di sini untuk stick es krim yang semacam ini Pak. Kemarin memang awalnya kan ala kadarnya
dapat berapa kita sodorkan. Cuma begitu angsur-angsur ke sini dari CV minta untulnya kita ada full tim 9 orang Pak. Cuma ini terkait ada kegiatan pembinaan kerohanian tadi ngaji, jadi tim hanya 4 Pak sama Pak Mas Rudi itu. Oke. Baik, Mas, terakhir barangkali akan ada yang disampaikan untuk warga binaan di sini atau kemudian untuk diketahui oleh masyarakat luar dan pendengar di luar sana gitu. Pesan sebenarnya kita pertama mengucapkan terima kasih kepada warga binaan kami, putra-putra kami, sedulur kami semuanya, rata-rata orang Purbalingga ini Pak, alhamdulillah. Orang-orang Purbalingga kebetulan kalau saya pribadi pendatang memang, tapi tidak terlepas dari itu semua kita tetap memajukan UMKM Rutan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga Pak. Dan untuk teman-teman warga binaan untuk lebih betul-betul ditelateni Pak, ditelateni untuk kegiatan-kegiatan kemandirian yang dilaksanakan di Rutan Purbalingga, karena mengingat untuk bekal-bekal sedulur semua Pak, karena memang banyak sedulur-sedulur di sini semua ini kalau kita bilang salah yo nggak salah, kadang mungkin salah yo tersesat itu bahasanya Pak ya. Musibah nggak ada yang tahu ya Pak, makanya pesan untuk teman-teman warga binaan ini untuk agar supaya untuk selalu bersemangat, bahwasanya tidak istilahnya jenengan semuanya sebagai warga binaan dihukum di sini setak pikirannya nggak bisa apa-apa, nyatanya bisa Pak. Nyatanya bisa memproduksi dan bisa menghasilkan cuan Pak. Menghasilkan cuan bahasanya Pak. Jadi dengan ini nanti harapan besar dari Rutan Purbalingga, teman-teman warga binaan setelah pulang, setelah bebas dari Rutan Purbalingga bisa mendapatkan pekerjaan ataupun membuka lapangan kerja. Jadi bisa merekrut teman-teman yang lain. Jadi otomatis kan pihak masyarakat, ini berarti pembinaan di Rutan Purbalingga berhasil. Nyatanya saudara saya begitu keluar bisa membuat stick es krim, bisa ngelas, bisa ternak lebah, bisa bikin meja kursi segala macamnya begitu Pak. Tapi tidak disarankan untuk belajar ini harus masuk ke sini dulu ya Mas ya. Baik, kerabat muslim, sampai di sini dulu perjumpaan kami dari Rumah Tahanan Kelas 2B Kabupaten Purbalingga. Insya Allah kita akan berjumpa lagi di lain waktu. Terima kasih atas kebersamaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.